Makanya juga yang perlu kita ingat jemaah sekalian, Nabi SAW sabdakan kepada kita, ya kullu bani Adam mali mali mali. Anak Adam itu berkata, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Ma lahu min mali illa talatun. Harta kita itu cuma 3 jemaah sekalian. Ingat, harta kita itu cuma 3. Yang pertama apa? Ma akala fa amna. Ma akala fa amna. Yang kita makan itu habis. Wa ma labisa fa abla. Yang dia pakai itu jadi usang. Dan yang sedekahkan, yang kita sedekahkan itu terkumpul sebagai amal kita. Itu harta kita aslinya. Wa ma siwa dzalika tarikun wa zahibuhu linnas. Selain itu adalah harta warisan. Ya. Maka itulah yang menyebabkan setiap orang yang akan meninggal dunia jemaah sekalian, dia tidak akan mau untuk melakukan perbuatan lain selain sedekah. Kenapa jemaah sekalian? Ini juga berikutnya niat kita sedekah. Setelah kita berniat dinaungi di padang mahsyar, di alam kubur juga apa? Malaikat mungkar dan nakir akan datang kepada kita itu dari 3 arah. Yang pertama itu datang dari arah kepala. Apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepalanya, karena dia sering baca Al-Quran. Ya, kepala tuh. Ketika dia mau datang dari arah depannya, apa kata depan? Jangan datang dari arah depannya atau kanan kirinya, karena dia itu sering sedekah. Dan ketika dia mau datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya, karena dia sering melangkahkan kaki ke masjid. Jadi persinggahan pertama kita, di dunia kita mendapatkan manfaat, apalagi di alam kubur kita mendapatkan manfaat. Apalagi nanti di padang mahsyar kita juga mendapatkan manfaat dari sedekah kita. Makanya ketika kita sedekah, niatkan ini untuk memadamkan, memudahkan pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur kita. Subhanallah. Apalagi kita udah tahu di antaranya bahwa amalan salah satu yang akan terus mengalir bagi kita di antaranya adalah sedekah jariyah. Makanya yang kalau udah disebut dengan sedekah jariyah jemaah sekalian, setiap sedekah yang disebut jariyah itu, jadi tidak setiap sedekah itu jariyah. Ini perlu diingat. Tidak setiap sedekah itu jariyah. Jariyah itu maknanya adalah sedekah yang pahalanya terus ngalir. Dan ngalirnya ini adalah seberapa lama kebermanfaatannya yang dirasakan dari sedekah yang kita keluarkan. Ada orang mungkin sedekah 100.000. Tapi Allah takdirkan sedekahnya itu digunakan untuk membeli Al-Quran, membeli Iqra. Berapa sih harga Iqra? 15.000 lah. Kita keluarkan untuk beli Iqra, tahu itu kita serahkan ke TPA. Iqra kita tuh dipakai untuk belajar Al-Quran. Dari dia diajarin Al-Fatihah, dari diajarin baca Al-Quran, maka kita pun pahala kita akan terus mengalir sampai dengan hari kiamat. Ini keistimewaannya. Ya. Makanya penting untuk menjadi skala prioritas sedekah kita itu adalah di amalan-amalan yang kebermanfaatannya lama. Salah satunya ini. Jamaah membantu membiayai dakwah ini, subhanallah. Yang kebayang ini apa? Ini video ini. Yang karena kajian setiap, terutama Kamis yang ada, ketika direkam, lalu disiarkan di YouTube, kita nggak tahu YouTube ini berapa puluh tahun ke depan akan ada. Bisa ribuan tahun mungkin adanya. Dan setiap yang nonton, maka yang membiayainya lah yang mendapatkan pahalanya. Allahu Akbar. Kita tidak akan rasakan besarnya manfaat sedekah itu kecuali setelah kita berada di alam kubur. Dari mana kita tahu seperti ini? Inilah disampaikan kepada kita. Agar kita tahu manfaatnya. Agar kita tahu keutamaannya. Bahwa sedekah, rezeki apapun yang kita punya banyaknya, maka ingat catatan amal yang paling nanti kita bahagia melihatnya, di antaranya adalah
ketika kita tahu uang kita ini kita gunakan untuk sedekah. Handphone canggih yang ibu punya, rumah mewah yang kita buat, kendaraan mewah yang kita tumpangi, baju mewah yang ibu pakai. Kalau itu semua menjadikan kita misalnya sombong, maka justru jadi masalah bagi kita. Maka disinilah bahwa kenapa makanya orang yang meninggal dunia itu pinginnya adalah sedekah. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Andai engkau tunda umurku sampai waktu sebentar aja. Apa pinginnya? La as-sadaqah. Sungguh-sungguh aku akan sedekah. Jadi enggak ada kemauan yang lain. Karena kenapa? Karena dia tahu banget manfaat sedekahnya itu di alam kubur. Enggak mau haji, enggak mau sholat, enggak mau yang lainnya, enggak. Maunya sedekah. Karena kenapa? Sedekah ini juga di antara manfaatnya tadi mempermudah kita untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Nah, makanya tadi niatkan sedekah agar kelak kita mendapatkan naungan di padang mahsyar dari sedekah kita ini. Nah, apalagi kita tolong menolong di dalam dakwah. Subhanallah. Makanya para jamaah, kita memang perlu di titik mana kita menolong. Kalau saat ini kita tidak punya uang, silahkan untuk kita gerakkan orang lain menolong. Apalagi lembaga Al-Hujjah sekarang butuh dana. Ya. Ibu-ibu yang puasa angkat tangan minta kepada Allah agar Allah gerakkan di antara hamba-hambanya. Ya. Jadi ini dengan kita berdoa juga kita bisa terlibat. Bisa jadi lewat doa kita yang kita ikhlaskan lebih makbul untuk menggerakkan hati saudara kita yang memiliki rezeki lebih. Dan justru yang paling penting juga salah satu waktu terbaik sedekah itu dikala sempit, jemaah sekalian. Maka nanti semoga pertemuan berikutnya kita singgung 5 langkah melipat gandakan pahala sedekah. Kapan-kapan waktu terbaik sedekah itu perlu untuk kita ketahui. Apalagi tempatnya, ya. Tempat itu juga menentukan sedekah itu. 1 juta, 2 juta yang kita sedekahkan misalnya untuk dakwah, kalau kita beli makanan sebentar habis. Tapi ketika untuk dakwah dipakai setahun, berapa banyak orang yang akan dengar. Jadi maaf, ketika ini kita lalu dakwah ini berlanjut, lalu terekam banyak video jemaah sekalian, itu selama mungkin puluhan tahun, ratusan tahun, selama video ini masih ada dan ada orang menontonnya, maka kita pun akan tetap mendapatkan pahalanya. Lihatlah di sisi sini. Maka sedekah itu tempatnya nanti sangat menentukan besarnya pahala dari apa yang kita keluarkan, ya.